Potret ketiga sebetulnya ini sudah terjadi sejak lama, yaitu ketidakjelasan status ijazah Joko Widodo sejak mendaftar di KPUD Solo, di KPUD DKI, hingga KPU Pusat. Dapat dianggap Joko Widodo menipu administrasi negara, dan itu dikategorikan perbuatan tercela dilakukan oleh seorang presiden dalam sumpah jabatannya. Saya siap untuk berdiri menjadi martir, siap ditembus peluru oleh pimpinan yang zalim. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa saya sudah mewakafkan usia saya untuk rakyat Indonesia, untuk keadilan dan kebenaran. Saya ikhlas menjadi martir untuk dipecahkan oleh peluru rezim Jokowi. Maka saya ingin memotret beberapa kejadian atau apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, oleh rezim ini. Pertama, misalkan atau yang sekarang sedang adalah bahwa Jokowi upaya suap dan sogok tambang kepada sejumlah ormas adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 yang disebut bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, potret kecil lagi, selain disebutkan Presiden melakukan pelanggaran konstitusi dalam kasus pelanggaran usia capres dan capres yang diloloskan Gibran Raka Buming Raka di bawah 40 tahun adalah pembiaran pelanggaran Undang-Undang Dasar Konstitusi yang nyata. Kemudian potret ketiga sebetulnya ini sudah terjadi sejak lama, yaitu ketidakjelasan status ijazah Joko Widodo sejak mendaftar di KPUD Solo, di KPUD DKI, hingga KPU Pusat. Dapat dianggap Joko Widodo menipu administrasi negara, dan itu dikategorikan perbuatan tercela dilakukan oleh seorang presiden dalam sumpah jabatannya. Dari tiga potret ini tentunya kita sangat prihatin. 79 tahun Indonesia merdeka. Inilah suasana terburuk, suasana kemerdekaan yang terburuk yang pernah kita alami. Bagaimana seorang Presiden Jokowi sudah tidak dihargai oleh rakyatnya. Presiden akal sehat Rocky Gerung mengatakan bahwa ini adalah rezim bajingan tolol. Rizal Fadilah mengatakan ini mah Presiden Jokowi, Presiden butut, itu yang terakhir. Kemudian tulisan-tulisan lainnya benar-benar sudah sangat memprihatinkan. Seorang presiden sudah diberi gelar semacam itu pada ulang tahun kemerdekaan. Teman-teman seperjuangan, hari ini adalah hari-hari injury time Presiden Joko Widodo. Kenapa dia bisa melakukan kesewenang-wenangannya? Itulah karena sekarang bukan lagi demokrasi yang ada, tetapi partaikrasi, di mana suara telah direbut, daulat rakyat sudah direbut oleh partai, oleh ketua partai, oleh oligarki dengan cuan-cuannya yang menggelontor. Sudah terhina kita. Ini adalah yang harus menjadi prioritas partai rakyat oposisi untuk merebut kembali daulat rakyat. Sebentar lagi kita akan melihat pesta jin-jin akan datang ke istana jin, dan di sana mereka akan bergembira ria dan akan memberikan laporan pertanggungjawaban yang lucu-lucuan, pasti yang pura-pura, pasti isinya kebohongan. Mengapa saya katakan begitu? Mau apa yang dipertanggungjawabkan ketika Indonesia dikatakan negara termiskin di dunia? Apalagi yang dipertanggungjawabkan ketika Indonesia menjadi terkorup di Indonesia? Apalagi? Tapi seandainya pertanggungjawaban jawab ini diterima oleh partai, maka jelas
partai sudah mengakui bahwa mereka adalah partai-partai yang zolim, yang mengkhianati bangsa, mengkhianati rakyat, mengkhianati Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kita lihat nanti. Tetapi kita tidak boleh menunggu. Kita harus cepat, partai oposisi rakyat, semua oposan bersatu, bergerak menjadi kekuatan yang besar untuk merebut kembali daulat rakyat. Kita berkumpul di Jakarta. Emak-emak saya angkat topi, yang tidak pernah berhenti tiap minggu berjuang menyuarakan aspirasi rakyat. Saya kalah. Saya mengakui kalah emak-emak. Tapi ingat dan catat, saya dengan teman-teman tadi yang datang, yang bergerak di Bandung dengan gerakan anti kebodohan bersama Rizal Ramli. Saya siap untuk berdiri menjadi martir. Siap ditembus peluru oleh pimpinan yang zolim. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa saya sudah mewakafkan usia saya untuk rakyat Indonesia, untuk keadilan dan kebenaran. Teman-teman seperjuangan, kita sudah siap. Emak-emak sudah siap. Dan catatan untuk kepada rekan-rekan kita, purnawirawan yang merebut baret dalam perjuangan, yang merebut baret berjuang di medan perang, yang merebut baret untuk mentaati sabta marga dan sumpah prajurit. Mari kita bersama-sama bangkit. Bawa baret itu, pakai baret itu, serahkan kepada rakyat kembali. Ingat, TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali harus tegak lurus kepada rakyat. Bukan tegak lurus kepada penguasa, tetapi tegak lurus kepada daulat rakyat. Saya mengajak semua eksponen pergerakan, mari bersatu. Saya ikhlas menjadi martir untuk dipecahkan oleh peluru rezim Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tito mantap. Saya berdiri. Iya. Pak Tito. Enggak lah, sama-sama. Ada yang oposisi